kejadian 5 lukisan karya pelukis Yos di Galeri Nasional oleh perintah mantan vokalis band Niji Giring yang kini jadi orang kepercayaan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep sebagai Wakil Menteri Kebudayaan Fadlizon membuka tabir hubungan Jokowi dan Prabowo. Bagaimana mungkin wamen lebih atraktif daripada menterinya? Masyarakat pun bertanya-tanya. Adalah lukisan yang menghebohkan tanah air. Hanya lukisan, tapi ini bukan sembarang lukisan. Pelukisnya juga dikenal sebagai seniman yang keras kepala, Yos Suprapto. Santer terdengar kabar bahwa setidaknya 5 lukisan yang rencananya akan dipamerkan itu adalah buah pikir seniman berambut putih itu dalam menerjemahkan kegelisahan beberapa petinggi partai coklat yang sangat tertekan dengan cara-cara Jokowi memperlakukan para perwira berbaju coklat itu. Jokowi dan keluarganya memaksakan berbagai kehendak melalui si coklat. Kesabaran ada batasnya, demikian kata pepatah. Juga pepatah inilah yang mendorong puluhan perwira untuk menuangkan ide, gagasan dengan meminjam kuas sang maestro pelukis Yos Suprapto. Maka lukisan dengan tema berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh Jokowi pun jadi pameran siap digelar. Tetapi keburu tercium oleh putra Jokowi yang juga jadi Ketua Umum PSI, yaitu Kaisang Pangarep. Panas telinga Kaisang melihat sindiran sarkasme kepada bapaknya. Perintah meluncur saat itu juga kepada Kapolri dan juga Tito sang Mendagri. 2 orang kepercayaan Jokowi yang ditanam di kabinet Prabowo itu menyarankan Fadlizon, sang Menteri Kebudayaan, untuk bertindak dan melarang pameran pelukis Yos Suprapto. Fadlizon menghubungi Presiden Prabowo yang sedang di luar negeri. Melalui Mayor Teddy, Prabowo menolak membredel pameran itu. Presiden mengembalikan putusan kepada Fadlizon. Fadlizon tegak lurus dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, ekspresi seni tidak harus disikapi berlebihan. Selain itu, pasti dia akan berhadapan-hadapan dengan kekhawatiran banyak-banyak seniman yang sebulan terakhir baru ia dekati di berbagai forum. Melihat situasi yang demikian, Kaisang memerintahkan Giring Niji yang adalah mantan ketum PSI itu. Ancaman menarik Giring dari kursi wamen membuat Giring jadi kalap. Giring menghubungi pihak galeri untuk segera mengunci Galeri Nasional dan pameran lukisan pelukis Yos harus dibatalkan. Dan ke-5 lukisan yang heboh itu diturunkan. Apa yang terjadi sebenarnya? Masyarakat awam hanya heboh soal pembredelan. Cerita terpendamnya adalah ini semacam perlawanan beberapa petinggi partai coklat yang sadar, yang didukung oleh faksi elit pendukung Prabowo terhadap arogansi Jokowi dan anak-anaknya yang berkesan malah merecoki pemerintahan Prabowo. Mendengar Prabowo dan Fadlizon tidak mau membredel pameran lukisan yang melambangkan dirinya, Jokowi tidak tinggal diam. Hanya berselang jam dari hiruk pikuk soal lukisan Jokowi, ada kejadian yang menarik. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengejutkan publik dengan walk out ketika Prabowo sedang pidato. Padahal kita paham benar, Erdogan adalah teman baik Jokowi. Dan Jokowi sangat paham bahwa Prabowo memiliki emosi yang tidak stabil kalau masalah gangguan ketika dia sedang bicara, apalagi pidato di kancah internasional. Jokowi ingin mempermalukan Prabowo sekaligus Mayor Teddy dengan memberikan informasi kepada Erdogan apa yang terjadi di tanah air yang secara berlebih. Ini membuat Erdogan merasa empati kepada Jokowi. Lalu terjadilah adegan Erdogan meninggalkan Prabowo ketika sedang serius berpidato soal Palestina. Apakah ini kebetulan? Tidak ada yang kebetulan dalam dunia politik. Kejadian beberapa hari ke depan akan semakin membuka tabir
perang dingin antara Prabowo dan Jokowi dengan proksi pertempuran faksi di dalam tubuh Parcok.